Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati MPD, beserta latihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat. Gelombang 5, Angkatan 13, Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu core value ASN berakhlak, yaitu harmonis. Pertama-tama, kita akan membahas tentang keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, atau disebut dengan Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Pengertian nilai dasar harmonis dalam pelayanan ASN. Harmonis dalam KBBI adalah harmoni, dan dalam bahasa Yunani harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan, yang akhirnya memberikan efek domain bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah: 1. Membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan seluruh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja, sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tidak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Penegakan etika ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9.
memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Perilaku ASN. Penerapan sikap perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, serta keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN harmonis. 1. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. 2. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan dan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. 4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. 5. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Demikian pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.